Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spen6, apa kabar? Selamat datang lagi di pembahasan spesial Ramadan kita. Senang banget rasanya bisa ketemu kalian lagi di bulan yang super berkah ini. Oke, pernah nggak sih kalian lagi bengong gitu terus kepikiran, sebenarnya buat apa ya semua ini ada? Kita kan tahu ya, Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya, yang sama sekali nggak butuh apa-apa dari kita. Terus, kenapa dia repot-repot menciptakan kita? Menciptakan seluruh alam semesta yang luasnya luar biasa ini. Apa jangan-jangan semua ini sia-sia? Nah, ini pertanyaan berat, tapi penting banget buat kita jawab bareng-bareng hari ini. Dan ternyata jawabannya itu sangat simple, tapi dalam banget. Cuma satu kata, cinta. Betul, semua ini ada karena cintanya Allah. Disinilah letak keindahannya. Kita lihat ada dua sifat Allah yang agung bekerja sama. Di satu sisi, dia itu Al-Ghani, yang artinya dia sama sekali nggak butuh kita, nggak butuh ciptaannya. Tapi di sisi lain, dia itu Al-Wadud, Sang Maha Mencinta. Nah, penciptaan alam semesta ini, termasuk kita, itu adalah wujud atau ekspresi dari sifat cintanya yang tak terbatas. Eits, tapi jangan salah paham dulu ya, ini poin yang paling penting. Cinta Allah ini bukanlah sebuah kebutuhan, beda sama kita. Analoginya gini deh, kayak seorang seniman yang bikin karya seni. Dia berkarya bukan karena butuh, tapi sebagai ekspresi dari kreativitas dan keindahan dalam dirinya. Begitu pula Allah, Dia menciptakan kita karena cinta itu adalah salah satu sifat kemuliaannya. Dia nggak butuh kita untuk mencintainya, tapi Dia memang maha mencinta. Ulama besar kita, Ibnu Al-Qayyim, bahkan menggambarkannya dengan kata-kata yang puitis banget. Beliau bilang, seluruh kosmos ini, mulai dari penciptaan langit dan bumi, sampai setiap pergerakan atom di dalamnya, semuanya itu digerakkan oleh satu energi fundamental, yaitu cinta dari Sang Pencipta. Keren banget kan? Oke, sekarang bolanya kita balikin ke diri kita. Kalau kita diciptakan atas dasar cinta yang begitu besar, terus gimana cara kita merespons atau membalas cinta yang luar biasa ini? Karena yang namanya cinta sejati, di level manapun itu pasti butuh bukti kan? Gak cukup cuma di bibir aja? Dan untungnya, Allah itu ngasih kita panduan yang super jelas. Di dalam Al-Quran, Allah ngasih kita semacam rumus atau formula buat ngebuktiin cinta. Formulanya tegas dan lugas banget. Kalau kamu beneran cinta sama Allah, ya udah ikutin aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kita coba bedah biar lebih gampang. Langkah pertama, kita ngaku nih, ya Allah, aku cinta padamu. Langkah kedua, Allah minta bukti nyata. Caranya, dengan meneladani semua ajaran dan kehidupan Nabi Muhammad. Nah, hasilnya gimana? Ini dia bagian yang paling luar biasa. Allah nggak cuma nerima cinta kita, tapi Dia bakal balas cinta kita. Plus, Dia bakal ampuni dosa-dosa kita. Wah, ini sih hubungan timbal balik yang paling indah yang pernah ada. Sebentar. Mungkin ada yang langsung mikir, waduh kalau gitu apa aku nggak boleh cinta sama orang tuaku, sama sahabat-sahabatku, atau bahkan sama hobiku? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan wajar banget muncul di benak kita. Dan subhanallah, Allah itu tahu banget isi hati kita. Di surat At-Taubah, Allah bahkan seolah-olah membuat daftar 8 hal yang secara fitrah pasti kita cintai. Keluarga inti, kerabat, harta, pekerjaan, sampai tempat tinggal kita. Ini nunjukin kalau rasa cinta ke hal-hal duniawi itu diakui. Itu normal, bukan sesuatu yang harus kita hapus. Nah, ini dia kuncinya sobat. Mencintai keluarga kita, harta, atau rumah kita, itu semua sama sekali nggak salah loh. Itu semua kan anugerah dari Allah juga. Tantangannya itu bukan pada apa yang kita cintai, tapi pada urutan prioritasnya. Ujiannya itu simpel. Apakah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya tetap kokoh di posisi nomor 1, di puncak dari semua cinta kita yang lain? Lantas, gimana caranya menyatukan semua rasa cinta ini? Jadi konsepnya itu bukan memilih antara cinta Allah atau cinta dunia, bukan. Tapi justru tentang gimana caranya kita menyalurkan semua rasa cinta kita di dunia ini sebagai bukti cinta terbesar kita kepadanya. Gini nih, cara kerjanya di kehidupan sehari-hari, gampang kok. Kamu cinta banget sama orang tuamu, buktikan dengan cara berbakti sama mereka, karena itu perintah Allah. Kamu cinta sama teman-temanmu, buktikan dengan saling ngajak dalam kebaikan. Kamu cinta sama hartamu, buktikan dengan cara menginfakkannya di jalan yang Allah suka. Kelihatan kan? Dengan cara ini, semua cinta duniawi kita itu bisa naik level, jadi ibadah, dan jadi bukti nyata cinta kita kepada Allah. Para ulama sering banget menyebut konsep ini sebagai mahabbatullah, atau cinta kepada Allah. Dan mereka punya metafora yang indah banget buat ngegambarin ini. Cinta itu ibarat sebuah pohon yang subur dan kuat. Akarnya apa? Akarnya adalah iman yang kokoh di dalam hati. Batangnya? Batangnya adalah ketaatan kita dalam menjalankan perintahnya. Terus buahnya? Nah, buahnya adalah semua kebaikan dan akhlak mulia yang kita tebarkan ke sesama makhluk. Wah, lumayan banyak ya yang kita bahas. Biar lebih nempel di kepala,
Yuk, sekarang kita kumpulin lagi poin-poin terpentingnya. Oke, ringkasannya begini. Pertama, ingat terus ya, kita ada di dunia ini karena cintanya Allah, bukan karena Dia butuh kita. Kedua, satu-satunya cara valid buat ngebuktiin cinta kita adalah dengan mengikuti Rasulullah. Ketiga, cinta sama dunia itu fitrah, boleh banget, asalkan cinta kita ke Allah dan Rasulnya tetap jadi prioritas utama. Dan yang terakhir, kalau kita bisa menyalurkan rasa cinta duniawi kita sesuai aturannya, maka semua itu bisa bernilai ibadah. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng, apalagi di momen Ramadan yang sangat berharga ini. Pertanyaannya bukan buat besok atau lusa, tapi buat hari ini juga. Bukti cinta konkret apa yang mau kamu tunjukkan kepada Allah hari ini? Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya dan bisa bikin kita makin semangat beribadah ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.